Di desa ini, ada satu rumah yang selalu tertutup kabut. Tak ada yang berani tinggal di dalamnya. Sampai seorang bidan muda masuk dan menyadari satu hal. Rumah itu tidak ingin menyakitinya. Dia justru ingin menolong. Kabut selalu turun lebih cepat di desa Pandanwangi, seolah matahari malas berlama-lama di sana. Seakan desa itu memang tidak pernah benar-benar ingin terlihat jelas oleh dunia luar. Setiap sore, sebelum jam menunjukkan pukul 5, udara sudah berubah dingin. Kabut tipis merayap dari sawah, menyusup ke sela-sela rumah, menutup jalan tanah yang berkelok, dan membuat jarak terasa lebih jauh dari sebenarnya. Di desa terpencil itulah Lina memulai hidup barunya. Usianya masih muda, wajahnya masih menyimpan semangat orang yang baru lulus, dan percaya bahwa kebaikan bisa mengalahkan apapun. Dia datang dengan satu tas besar berisi pakaian, satu koper kecil berisi alat medis, dan hati yang penuh tekad. Lina ingin menjadi bidan yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya duduk di kota dengan fasilitas lengkap. Pandanwangi, menurutnya, adalah tempat yang tepat untuk mengabdi. Perjalanan menuju desa itu sendiri sudah seperti ujian pertama. Jalan sempit, berlubang, licin oleh lumpur, dan di beberapa titik harus dilewati pelen-pelen karena jurang menganga di sisi kanan kiri. Ketika malam tiba, tidak ada lampu jalan, hanya suara jangkrik, sesekali lolongan anjing jauh di dalam kebun, dan angin yang membawa bau tanah basah bercampur daun tua. Begitu Lina turun dari mobil bak terbuka yang mengantarnya, Baber hanya melirik sekilas. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum lebar. Mereka berbisik, saling mendekatkan kepala, lalu menjauh lagi ketika Lina menoleh. Sejak hari pertama, bisik-bisik itu sudah terasa, dan bukan soal Lina, tapi soal rumah tempat. Dia akan tinggal seorang perangkat desa, mengantar Lina ke tempat itu tanpa banyak bicara. Langkahnya cepat, wajahnya datar. Begitu sampai, dia hanya menunjuk singkat lalu pamit pergi, seolah tidak ingin berlama-lama di sana. Rumah kayu jati tua itu berdiri agak terpisah dari pemukiman warga. Tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat suasananya terasa sendiri. Kakunya menghitam dimakan usia, beberapa bagian tampak retak halus, dan pintunya besar, serta berat seperti pintu rumah zaman dulu. Di teras depan, tergantung sebuah lentera tua yang penuh debu. Kacanya kusam, sumbunya kering, seakan sudah bertahan-tahan tidak pernah disentuh. Begitu Lina menjejakkan kaki di halaman, perasaannya aneh. Bukan takut, tapi seperti sedang diperhatikan. Di kejauhan, Lina mendengar suara pelan warga yang sedang berkumpul. Dulu itu rumahnya Maksani, dukun bayi zaman dulu, yang hilang pas badai besar. Cerita itu sampai ke telinga Lina bukan dari satu orang, tapi dari potongan-potongan kalimat yang dia dengar sambil lalu. Tidak ada yang mau menjelaskan dengan jelas. Setiap kali Lina bertanya, mereka hanya menggeleng, mengalihkan pembicaraan, atau menjawab singkat lalu pergi. Maksani, begitu nama itu disebut, selalu diikuti jeda hening yang canggung. Liana Okerni tahu dari seorang nenek yang sedikit lebih ramah. Maksani dulu adalah dukun bayi paling dihormati di Pandanwangi. Tangannya dikenal dingin. Banyak ibu yang melahirkan dengan selamat karena bantuannya. Tapi suatu malam, bertahun-tahun lalu, badai besar datang. Angin merobohkan pohon, hujan turun tanpa ampun. Di malam itulah, Maksani gagal menyelamatkan seorang ibu dan bayinya. Keduanya meninggal. Dan sejak malam itu, Maksani menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Tidak ada jenazah. Tidak ada perpisahan. Rumahnya dibiarkan kosong. Pintunya terkunci. Lentera di teras tak pernah lagi menyala. Sejak saat itu pula, rumah itu dianggap angker. Lina mendengarkan cerita itu sambil mengangguk pelan. Di dalam hatinya, dia mencoba berpikir masuk akal. Mungkin Maksani pergi karena rasa bersalah. Mungkin pindah ke desa lain. Mungkin meninggal di Tempejo. Baginya, cerita orang hilang bukan hal baru. Menjelang malam pertama, hujan turun pelan. Bukan hujan deras, hanya rintik yang konsisten, cukup untuk membuat atap rumah berbunyi pelan. Angin membuat jendela kayu tua berderit, seperti mengeluh setiap kali terdorong. Di dalam rumah, Lina mulai merapikan barang-barangnya. Ruangan terasa dingin, meski tidak lembab. Bau kayu tua bercampur debu menguar,
membuat Lina sesekali bersin kecil. Dia menata alat medis di atas meja kayu dekat jendela, memastikan semuanya lengkap dan siap dipakai kapan saja. Saat itulah bunyi itu terdengar seperti sesuatu ditutup. Lina menoleh cepat. Satu persatu alat di mejanya seperti bergeser sendiri. Bukan jatuh, bukan tertiup angin, tidak ada meja yang miring, tidak ada getaran. Alat-alat itu bergerak perlahan, lalu berhenti dalam posisi yang rapi, bahkan lebih rapi dari susunan Lina sebelumnya. Lina berdiri kaku, jantungnya berdegup keras, tangannya dingin, matanya tidak berkedip. Menatap meja itu seperti takut jika dia mengalihkan pandangan, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dia menelan ludah, menarik napas dalam-dalam. Mungkin tadi aku lupa, gumamnya pelan. Mencoba terdengar, meyakinkan, meski suaranya bergetar. Lina memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Dia menutup koper, mematikan lampu, lalu bersiap tidur. Tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang. Namun sebelum benar-benar berbaring, dia memastikan pintu depan sudah terkunci. Kunci diputar, terdengar bunyi besi yang jelas. Lina bahkan menarik pintu itu sedikit untuk memastikan. Beberapa saat kemudian, ketika rumah sudah sunyi dan hanya suara hujan yang terdengar, Lina hampir terlelap. Pintu seperti dibuka. Lina membuka mata. Pintu depan rumah yang tadi jelas-jelas terkunci, terbuka pelan. Tidak ada hentakan, tidak ada suara keras, hanya terbuka sedikit demi sedikit, cukup untuk membiarkan angin dingin masuk dan membuat bulu kuduk Lina berdiri. Dia bangkit perlahan, menahan napas. Tidak ada siapa-siapa di ambang pintu, tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki. Hanya tipis yang menyusup dari luar dan dingin yang terasa menusuk. Anehnya, Lina tidak merasakan ancaman. Yang dia rasakan justru sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada kehadiran yang tidak berniat jahat. Seperti ada seseorang yang berdiri jauh di sana, memastikan dia baik-baik saja. Malam itu, Lina tidur dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, tapi juga tidak sendirian. Dan dari kejauhan, tanpa benar-benar melihat apapun, Lina merasa seperti ada yang menjaga rumah jati tua itu. Gangguan di rumah jati tua itu terus terjadi dari hari ke hari. Tidak pernah benar-benar berhenti, tapi juga tidak pernah berubah menjadi teror, seperti yang sering diceritakan orang-orang. Tidak ada suara jeritan di malam hari, tidak ada bayangan menyeramkan di sudut ruangan, tidak ada bau busuk atau hawa panas yang membuat kepala pening. Yang ada justru hal-hal kecil, sepele, tapi sulit dijelaskan dengan akal sehat. Dan anehnya, semua itu selalu muncul saat Lina sedang benar-benar membutuhkan. Setiap kali ada warga yang datang tergesa-gesa, mengetuk pintu sambil terengenge, meminta tolong. Pintu rumah Lina selalu terbuka sendiri, bahkan sebelum dia sempat memegang gagangnya. Engsel tua yang biasanya berat itu bergerak mulus, seolah ada tangan tak terlihat yang lebih dulu menyambut. Lina beberapa kali berhenti sejenak, menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak pernah melihat siapapun. Saat listrik desa mati, yang sering terjadi di Pandanwangi, Lina tidak pernah panik seperti dulu. Dia selalu menemukan alat-alat medisnya sudah berada di tempat yang tepat. Obat yang dia butuhkan sudah berada di rak paling depan. Kain bersih terlipat rapi. Bahkan air di ember sudah terisi. Padahal dia yakin belum sempat menimba. Lina berusaha keras menutup mata terhadap semua kejanggalan itu. Dia tidak mau terseret dalam cerita-cerita mistis. Dia memilih fokus pada pekerjaannya. Menolong ibu melahirkan, memeriksa bayi, memastikan luka dibersihkan dengan benar. Namun jauh di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu di rumah itu yang ikut bekerja bersamanya. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gelap gulita. Malam itu, hujan turun sejak sore. Angin membuat pepohonan di sekitar rumah jati tua bergoyang keras. Daunnya berdesir seperti bisikan panjang yang tidak putus. Listrik padam sejak maghrib. Bulan tertutup awan tebal, membuat malam terasa lebih hitam dari biasanya sekitar tenggat. Malam, seorang pemuda datang berlari. Wajahnya panik, bajunya basah kuyup. "Bu Bidan, tolong, istri saya mau melahirkan sekarang." Lina tidak berpikir panjang. Dia meraih tas medisnya, memeriksa senter kecil yang baterainya hampir habis, lalu melangkah keluar rumah. Begitu dia menginjak teras, sesuatu terjadi. Lentera tua yang selama ini hanya menggantung berdebu itu
tiba-tiba menyala. Tidak ada suara korek, tidak ada tangan yang menyentuhnya. Api muncul begitu saja, kecil lalu membesar, stabil, tidak goyah, meski angin bertiup kencang. Cahayanya kuning, hangat, dan cukup terang untuk menerangi halaman depan. Lina berdiri terpaku beberapa detik. Tanpa lentera itu, dia tahu dia tidak akan bisa melihat apapun. Jalanan licin, gelap, dan berbahaya. Dengan jantung berdegup kencang, Lina akhirnya mengangguk kecil, seolah menerima bantuan yang tak terlihat itu, lalu berjalan mengikuti pemuda. Tadi, persalinan malam itu berhasil. Bayi lahir dengan selamat. Ibu dan anaknya hidup. Kabar tentang lentera menyebar lebih cepat daripada kabut pagi. Awalnya hanya bisikan, dari mulut ke mulut, dari dapur ke sawah, dari teras rumah ke pos ronda, lalu berubah menjadi tatapan aneh setiap kali Lina lewat. Warga mulai menunduk, menarik anak-anak mereka menjauh, menutup pintu lebih cepat. Dan di antara semua wajah curiga itu, satu nama selalu disebut dengan nada paling keras. Pak Manto. Manto dikenal sebagai orang yang paling vokal, paling berani bicara, dan paling cepat menyulut emosi warga. Sejak awal, dia tidak pernah menyukai keberadaan Lina di rumah jati tua itu. "Bidan kok pakai bantuan makhluk halus?" katanya sore dengan suara lantang di depan warung. "Normal-normal aja lah kalau mau menolong orang. Jangan-jangan perjanjiannya sama penunggu rumah itu." Kata-kata itu seperti api disiram bensin. Fitnah menyebar cepat. Bisikan berubah jadi tudingan. Cerita-cerita lama tentang Mak Sani diungkit kembali, ditambah bumbu ketakutan dan imajinasi liar. Ada yang bilang Lina sering bicara sendiri di malam hari. Ada yang bilang bayangan perempuan tua sering terlihat di teras rumahnya. Ada pula yang bilang lentera itu menyala karena minta tumbal. Lina mulai dikucilkan. Tidak ada lagi warga yang duduk lama di rumahnya. Anak-anak dilarang mendekat. Jika Lina lewat, obrolan tiba-tiba berhenti. Tatapan mata mengikuti langkahnya, dingin, penuh curiga. Suatu malam, saat Lina sedang duduk sendiri di dalam rumah, hujan turun deras. Angin membuat daun jendela bergetar keras. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Sesuatu menghantam jendela. Lina tersentak, berdiri cepat. Kaca jendela retak, pecah sebagian. Serpihannya jatuh ke lantai. Dari luar, terdengar langkah kaki berlari menjauh. Batu Lina menutup telinga dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, matanya panas, dadanya sesak. Dia tidak berteriak, tidak keluar rumah. Dia hanya duduk di lantai, bersandar pada dinding kayu, menahan tangis yang akhirnya pecah pelan. Padahal niatnya cuma satu, menolong. Malam itu, lentera di teras tidak menyala. Rumah terasa sunyi. Tapi Lina merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dingin, bukan takut, lebih seperti keheningan yang berat. Seolah rumah itu ikut merasakan kesedihannya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan berat. Lina tetap bekerja, tetap menolong siapapun yang datang. Meski tatapan curiga tidak pernah hilang. Dia tidak membalas kata-kata kasar, tidak membela diri. Dia percaya hasil pekerjaannya akan bicara sendiri. Lalu datanglah malam itu. Badai besar, langit berubah hitam sejak sore. Angin bertiup liar, mematahkan dahan, menjatuhkan buah dari pohon. Hujan turun seperti ditumpahkan dari langit, deras, tanpa jeda. Suara petir mengguncang tanah, membuat rame-rame kecil di Pandanwangi bergetar. Orang-orang memilih mengunci pintu, menutup jendela, dan berdoa di dalam rumah masing-masing. Di tengah badai itulah anak Pak Manto jatuh sakit parah. Tubuhnya panas, seperti terbakar. Nafasnya tersengal, pendek-pendek, dadanya naik turun tidak beraturan. Matanya setengah terpejam, bibirnya pucat. Istrinya menangis panik, memanggil nama suaminya berulang kali. Pak Manto berdiri kaku. Ketakutan yang selama ini dia lontarkan pada orang lain, kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Tidak ada dukun, tidak ada bidan lain. Jalan keluar desa tertutup lumpur dan pohon tumbang. Tidak ada yang berani keluar rumah. Hujan terlalu deras, angin terlalu kencang, tapi di tengah keputusasaan itu, satu nama akhirnya disebut. Panggil Lina. Pak Manto ragu. Hageder berperang dengan rasa takut kehilangan anaknya. Tapi ketika anak itu mulai kejang kecil, Pak Manto tidak berpikir lagi. Dia berlari keluar rumah.
menerjang hujan. Menuju rumah jati tua, di saat pintu rumah Lina diketuk dengan putus asa, Lina tidak bertanya apa-apa. Dia langsung meraih tas medisnya, mengenakan jas hujan tipis, dan keluar. Hujan menghantam wajahnya. Angin hampir membuatnya terjatuh. Jalanan berubah jadi lumpur licin, tapi Lina tetap melangkah, menunduk, fokus. Begitu sampai di rumah Pak Manto, listrik padam total, gelap, pekat, tidak ada lampu, tidak ada lilin, hanya suara hujan dan tangisan pelan. Lina mengatur napas, membuka tas medisnya, mencoba mengandalkan sisa cahaya dari luar. Tapi itu tidak cukup. Tangannya gemetar. Dia tahu satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan di saat paling genting itu, dari belakang, Lina Kohaya Mangkwel Lentera Tua menyala terang, lebih terang dari sebelumnya. Cahayanya memantul di dinding bambu, menerangi ruangan dengan warna kuning hangat yang tidak wajar untuk ukuran lentera tua. Api itu stabil, seolah tidak terpengaruh badai di luar. Perlahan, di balik cahaya itu, terlihat sosok perempuan tua. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang, memutih, terurai. Tangannya keriput tapi kuat, memegang lentera dengan mantap. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke arah Lina Maksani. Tidak sepenuhnya jelas, tidak sepenuhnya nyata, tapi cukup nyata untuk membuat darah Lina berdesir. Lina tidak menjerit, tidak lari, dia hanya menelan ludah, mengangguk kecil, lalu kembali fokus pada anak di depannya. Di bawah cahaya lentera itu, Lina bekerja dengan ketepatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tangannya mantap, pandangannya jelas. Napas anak itu perlahan membaik, panasnya turun, kejangnya berhenti. Di luar, badai masih mengamuk. Di dalam, hidup dipertahankan. Dan beberapa orang yang mengintip dari balik pintu melihat semuanya. Cahaya lentera, sosok samar, Lina yang berdiri di antara dua dunia. Malam itu, ketakutan warga mulai retak. Dan sesuatu yang selama ini dianggap kutukan, perlahan berubah menjadi pertanyaan. Lina tidak berteriak. Dia tidak lari di tengah hut yang mengamuk dan cahaya lentera yang terasa tidak wajar itu. Lina hanya menarik napas dalam-dalam. Tangannya memang gemetar. Jantungnya berdetak begitu kencang sampai terasa di telinga. Tapi kakinya tetap menapak kuat di lantai rumah Pak Manto. Ada ketakutan, tentu saja. Tapi ketakutan itu tidak lebih besar dari tanggung jawab yang sedang dia pikul. Di hadapannya, seorang anak kecil terbaring lemah. Napasnya tersengal, tubuhnya panas, dan matanya setengah terpejam. Di sekeliling mereka, suara hujan seperti menggedor dinding, seakan ingin ikut masuk ke dalam rumah. Tangisan tertahan terdengar dari sudut ruangan. Diselingi doa-doa pelan yang keluar tanpa sadar. Dengan cahaya lentera itu, Lina bisa melihat dengan jelas. Api kuningnya tidak bergoyang, tidak berkedip, seolah terlindung dari angin dan badai. Jarum suntik, obat-obatan dan kain bersih terlihat terang di hadapannya. Setiap gerakan Lina terasa tepat, setiap keputusan terasa lebih tenang dari biasanya. Seolah ada yang berdiri di belakangnya, membimbing tanpa menyentuh. Beberapa kali Lina merasa seperti ada tangan yang mengarahkan perhatiannya. Seperti ada suara yang tidak terdengar tapi bisa dimengerti. Bukan perintah, bukan paksaan, hanya keyakinan halus yang menenangkan. Lina bekerja dengan fokus penuh, menyingkirkan rasa takut, menyingkirkan keraguan. Menit demi menit terasa sangat panjang. Lalu, sebuah suara kecil memecah ketegangan. Tangis, pelan, lalu semakin kuat. Tangis bayi itu akhirnya pecah, melawan suara hujan dan angin di luar. Nafasnya mulai teratur, tubuhnya bergerak pelan, hidup. Lina menghela napas panjang, hampir terduduk karena lega. Air mata mengalir di pipinya tanpa dia sadari. Hidup di luar rumah, beberapa warga yang sejak tadi mengintip dari balik pintu dan jendela terdiam. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang berat, seolah semua yang mereka yakini selama ini sedang runtuh satu persatu. Pak Manto berdiri di tengah ruangan, lututnya tiba-tiba lemas. Dia jatuh berlutut di lantai tanah. Tidak peduli bajunya basah, tidak peduli ada orang yang melihat. Air matanya bercampur hujan dan keringat. Mulutnya gemetar, mencoba mengucap sesuatu, tapi yang keluar hanya isak pelan,
Malam itu tidak ada yang berani menyebut kata kutukan, tidak ada yang berani menyebut kata perjanjian gaib. Yang ada hanya rasa malu, syukur, dan kesadaran yang datang terlambat. Ketika badai akhirnya mereda menjelang pagi, lentera itu padam dengan sendirinya. Tidak ada asap, tidak ada suara, api itu menghilang seperti tidak pernah ada. Sosok perempuan tua di balik cahaya itu juga lenyap perlahan, meninggalkan udara yang terasa hangat dan ringan. Hari-hari setelah badai terasa berbeda. Kabut masih turun di Pandanwangi, tapi tidak lagi terasa menekan. Warga mulai menyapa Lina dengan anggukan kecil. Beberapa ibu datang membawa makanan sederhana. Anak-anak yang dulu dilarang mendekat, kini berani berdiri di kejauhan, mengintip dengan rasa penasaran. Pak Manto datang sendiri ke rumah jati tua, menunduk dalam-dalam saat berdiri di depan Lina. "Maaf," katanya singkat, dengan suara serak. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya satu kata itu. Tapi cukup untuk membuat dada Lina terasa lebih lapang. Beberapa hari setelah badai benar-benar reda, Lina kembali ke rumah jati tua saat senja. Lentera di teras sudah padam, tergantung seperti biasa, berdebu dan diam. Tapi rumah itu terasa berbeda, tidak dingin, tidak udara di dalamnya ringan, seperti setelah hujan panjang yang akhirnya berhenti. Lina duduk di ruang tengah, menatap meja kayu tempat dia pertama kali melihat Alotala Tania bergerak sendiri. Kenangan itu masih jelas. Rasa takut, bingung, dan penasaran bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, suara pelan terdengar. "Terima kasih, Nak." Lina menoleh perlahan. Di sudut ruangan, sosok Maksani muncul. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya terlihat tua dan lelah, tapi ada ketenangan di matanya. Rambutnya terurai panjang, memutih. Pakaiannya sederhana, seperti dukun bayi zaman dulu. Lentera itu berada di tangannya, tapi apinya kecil, hampir padam. Wajah Maksani penuh penyesalan. Dia bercerita tanpa suara, tapi Lina mengerti setiap maknanya. Tentang malam badai bertahun-tahun lalu, tentang ketakutan, tentang tangan yang gemetar saat gagal menyelamatkan nyawa, tentang rasa bersalah yang mengikat jiwanya di rumah itu, membuatnya tidak bisa pergi. Maksani tidak pernah berniat menakut-nakuti siapapun, dia hanya ingin membantu, seperti yang selalu dia lakukan semasa hidupnya. Tapi rasa bersalah membuatnya terjebak, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Lewat Lina, Maksani akhirnya menemukan jalan untuk menebus semuanya. "Kamu melanjutkan apa yang tidak sempat aku selesaikan." Suara itu terdengar lembut. "Sekarang tugasku selesai." Cahaya lentera meredup perlahan. Api kecilnya mengecil, lalu padam. Sosok Maksani memudar. Wajahnya berubah lebih ringan, lebih damai. Sebelum benar-benar menghilang, dia tersenyum. Dan kemudian, rumah itu benar-benar sunyi. Sejak hari itu, rumah jati tua berubah. Tidak ada lagi bisikan takut. Tidak ada lagi lemparan batu. Lentera di teras tidak pernah menyala sendiri lagi. Tapi juga tidak lagi dianggap menakutkan. Warga mulai membersihkan halaman, memperbaiki jendela yang pecah, dan membantu Lina menata ruangan. Rumah itu perlahan berubah menjadi pusat kesehatan desa. Ibu-ibu datang tanpa rasa ragu. Anak-anak berlarian di halaman. Malam-malam terasa lebih tenang. Lina memilih untuk menetap, tidak kembali ke kota, tidak mencari tempat lain. Dia tahu, disinilah dia dibutuhkan. Di desa Pandanwangi, orang-orang akhirnya belajar satu hal penting, bahwa kebaikan tidak selalu datang dari yang hidup, dan tidak semua yang gaib itu jahat. Kadang, yang tersisa dari masa lalu hanyalah penyesalan yang menunggu untuk ditebus. Dan selama ada hati yang tulus, berani menolong tanpa prasangka, lentera kebaikan akan selalu menyala, meski apinya tak lagi terlihat.